Siang, perkenalkan nama saya Epleno Pendri Simbolon. NPM saya 2102020022. Saya dari kelas 2A11 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. 1. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Wajo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Menurut Hamhill dan Kunz, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. 2. Tipologi kepemimpinan. Tipologi kepemimpinan disusun dengan titik tolak interaksi personal yang ada dalam kelompok. Tipe-tipe pemimpin dalam tipologi ini dapat dikelompokkan dalam kelompok tipe berdasarkan jenis-jenisnya, antara lain tipe autokratis, tipe militaristis, tipe paternalistis, tipe karismatik, dan tipe demokratis. 3. Teori kepemimpinan. 1. Teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. 2. Teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. 3. Teori situasional. Keberhasilan seseorang memimpin menurut teori ini ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi situasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sondang P. Siagian 1994 halaman 129. Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas, bentuk dan sifat teknologi yang digunakan, persepsi, sikap dan gaya kepemimpinan, norma yang dianut kelompok, rentang kendali, ancaman dari luar organisasi, tingkat stres, dan iklim terdapat dalam organisasi. Studi kasus, perbandingan motivasi bawahan Hartoyo sekarang dan dulu sewaktu di tentara. Dalam membangun sebuah perusahaan diperlukan kerjasama antar pemimpin dengan bawahan, sehingga bawahan Hartoyo yang sekarang ingin ikut dalam membangun perusahaan tersebut bersama-sama agar tujuan tercapai. Sedangkan bawahan Hartoyo suatu tentara merupakan anggota yang memiliki kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi, sehingga mereka membutuhkan gaya kepemimpinan otoriter. Pertanyaannya, konsekuensi apa bila Hartoyo tidak merubah gaya kepemimpinannya? Dijawab, apabila Hartoyo tidak merubah gaya kepemimpinannya, mereka akan mengalami gulung tikar, dan seorang pemimpin hanya mengutamakan keputusan sendiri tanpa menerima saran dari bawahannya. Saran saya, sebaiknya Hartoyo merubah gaya kepemimpinan yang otoriter dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, dan segala perasaan yang ditunjukkan adalah diminati orang lain dan memiliki pengaruh terhadap organisasi. Para pemimpin mewarisi tanggung jawab untuk memberi teladan perilaku yang diinginkan, bukan hanya untuk memberi manfaat bagi organisasi, tetapi juga manfaat bagi orang-orang yang mereka bimbing.